Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, Sandiaga Salahuddin Uno telah mundur dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah mendaftar menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan kursi Wakil Gubernur DKI menjadi kosong, PKS dan Gerindra sama-sama mengklaim berhak menyodorkan wakilnya. Lalu siapakah yang kira-kira akan dipilih oleh Anies Baswedan? Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang mendaftar menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto. Pertanyaannya, lalu siapa yang berhak menggantikan kursi Sandiaga yang merupakan kader Partai Gerindra? Apakah tetap dari Partai Gerindra ataukah dari PKS setelah kadernya tidak dipilih Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta Utara Sabtu siang mengaku, hingga kini belum ada pembicaraan mengenai pengganti wakilnya. Menurut Anies, selama jabatan wakil gubernur kosong, segala surat yang ada kaitannya dengan Pemprov DKI akan dikeluarkan melalui gubernur, kemudian diteruskan ke Presiden dan ke DPR RI DKI Jakarta. Mas Aida biasa sebulan dengan Pak. Sebulan nih, Mas Aida dulu. Sebulan. Jadi kalau Pak Wagub pergi cuti, Bapak tidak ada surat dari Wagub, adanya selalu surat dari gubernur. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta tengah dibicarakan antara Partai Gerindra dan PKS. Masing-masing partai akan mengajukan satu nama. Taufik mengaku siap apabila Partai Gerindra memilihnya menggantikan posisi Sandiaga Uno. Yang pertama saya sampaikan ya, ini kan baru aja pendaftaran. Saya kira jangan buru-buru lah kok. Seperti orang pemburu jabatan gitu ya, nafsu banget. Bahwa sesuai ketentuan memang itu diusulkan dua nama oleh partai pengusung. Partai pengusung itu Gerindra dan PKS. Jadi nanti PKS ngusulin sendiri, Gerindra ngusulin sendiri. Disampaikan kepada DPRD. Dari kesiapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, sebagai pimpinan partai saya kira siap ya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, partai mengusung pasangan calon terpilih berhak mengusulkan dua calon pengganti ke DPRD. Selanjutnya, kedua nama akan dipilih DPRD dalam rapat paripurna. Setidaknya ada 3 nama yang disebut-sebut akan menggantikan Sandiaga Uno. Politisi PKS Mardhani Alisera serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Sedangkan dari Partai Gerindra, calon kuatnya Muhammad Taufik. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bang Said Salahuddin selaku pengamat politik. Selamat malam, Bang. Malam. Sehat Bang Said ya? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio JAK TV, dan juga sudah ada Pak Agus Purnomo, Bapilub DPP PKS. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Said. Ini nampaknya nih kursi Wagub masih kosong nih, Bang. Ya. Nah, kira-kira nih ataupun batasan waktunya nih seperti apa sih, Bang, regulasi dari pengisian uang kosong ini? Ya, pertama kan begini, posisi gubernur dan wakil gubernur itu kan dia dipilih secara langsung oleh rakyat, gitu kan? Maka ketika rakyat sudah memberikan pilihannya dan diisilah oleh Pak Anies Sandi, ya, maka mereka lah yang semestinya menyelesaikan tugasnya sampai dengan di akhir, gitu kan? Nah, tetapi memang muncul persoalan. Bagaimana jika gubernur atau wakil gubernur kemudian meninggalkan jabatannya di tengah jalan sebelum selesai? Ya, memang undang-undang mengatur kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya adalah mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri untuk katakanlah alasan yang tidak make sense, ya, mungkin publik bisa kecewa gitu. Tetapi kalau alasan mundurnya itu untuk suatu tanggung jawab yang lebih besar, ya, mungkin saja itu bisa diterima walaupun masih debatable. Nah, sekarang ketika Sandi mundur, maka posisi wakil gubernur itu kan harus diisi. Pengisiannya ini itu memang perlu disegerakan, Artinya supaya begini, beban berat Gubernur DKI Pak Anies ini itu kan nggak bisa dia kerjakan sendiri. Itu ada banyak program-program yang mereka sedang cepat ingin selesaikan, itu juga perlu dukungan harus ada yang mengimbangi begitu, Wagub. Oleh sebab itu memang ketika Pak Sandi sudah mundur itu, ya, partai Gerindra dan PKS yang saat itu mengusung pasangan ini itu yang punya hak
untuk mengajukan penggantinya. Baik. Tetapi hak itu jangan dimaknai begini. Bukan berarti hak partai itu maka yang mengisi harus orang partai itu. Dalam hal ini Gerindra dan PKS. Jadi misalnya gini, PKS sama Gerindra tadi udah disebut nama-nama kan, misalnya dari dari PKS ada misalnya nama Ahmad Dhani Ali gitu ya, dari Gerindra ada M Taufik atau siapa gitu ya, itu boleh. Tapi boleh nggak kalau misalnya di luar partai itu boleh asal kesepakatan ini. Jadi haknya pada partai bukan kader partai, tapi hak partai bahwa dia mengusung calon yang dari internalnya boleh, mau dari luar boleh. Asal partai mengajukan nama begitu Bang ya. Menariknya begini, dulu saya mengira nih, waktu capres cawapres sedang dibahas pendamping Pak Prabowo, dugaan saya ini terjadi satu semacam kesepakatan. Oke deh, diterima Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakilnya Pak Prabowo, tapi itu kursi wakil gubernur DKI kasih ya sama AHY misalnya gitu loh. Orang bilang AHY kan Demokrat ya, kalau Gerindra sama PAN-nya setuju bisa saja. Itu kalau memang mau setuju atau tidak. Gitu. Jadi kemungkinan masih banyak begitu ya. Masih banyak. Bagus. Siapa saja. Ya, ini dari PKS sendiri ada 2 nama yang beredar di publik, Pak. Ada nama Pak Ahmad Dhani Ali dan juga Ahmad Heriawan ataupun Aher. Nah, dari 2 nama ini kira-kira bagaimana ini, Pak? Kalau kita scanning dulu, jadi yang pertama reputasi yang bersangkutan. Jadi kalau Pak Aher punya reputasi ketua fraksi 99, 2004 dia pimpinan DPR dan sebagainya, ini leverage-nya cukup. Cukupnya karena begini, kalau dia sudah pengalaman membahas bersama gubernur yang lalu, membahas APBD-nya, mulai dari tahap pertama ya, kebijakan umum anggaran atau arah kebijakan, setelah itu kemudian sampai kemudian APBD, Aher punya pengalaman. Dia sudah teruji di Jawa Barat dan WTP. Nah, ini address-nya mirip dengan yang disampaikan Pak Gubernur sekarang. Pak Anies itu menyampaikan kalau bisa itu background-nya memiliki kemampuan di bidang keuangan. Keuangan barangkali untuk konteks ini keuangan daerah. Nah, size-nya DKI dalam konteks keuangan daerah ini indeks kemampuan ekonominya itu abnormal. Bukan abnormal, tapi ini sangat besar sekali. Jadi kalau daerah lain rata-rata maksimal 2. Kaltim dan sebagainya itu kemampuannya 2 atau 1 gitu. Jakarta ini 14 atau 15. 80% duit itu berputar di Jakarta kira-kira begitu. Karena itu kemudian Aher ini kira-kira punya leverage. Kemudian yang keduanya berikutnya pimpinan DPR yang dulu pernah. Ada yang misalnya Dhani Anwar ya. Dulu pernah pimpinan, calon wakil juga. Dia punya kompetensi karena pernah pimpinan. Pernah membahas itu dengan size yang sekitar 74 sampai 80 triliun ya. Yang sekarang misalnya Tri Wisaksana. Mardhani belum, tapi dia pimpinan di Komisi 2. Komisi 2 itu membahas tentang pemerintahan dalam negeri yang belum dalam arti belum pernah dia punya pengalaman di pemerintahan daerah. Membahas secara detail karena selama ini pengalaman dia langsung di DPRD. Yang lainnya juga di internal muncul nama Ahmad Syaihu karena dia akuntan. Baik, dan sejauh ini sudah ada komunikasi dengan Gerindra? Gerindra sudah, tetapi masing-masing nampaknya begini, karena di dalam prosedurnya masing-masing mengajukan, nah, kemudian kita tinggal menyampaikan kepada Pak Anies gitu, Pak Anies nanti yang mengajukan. Baik. Saya menarik ya, sebenarnya apa sampai Pak Agus, saya seumur-umur belum pernah ya mendengar ada review tentang background kader partai yang mau dikupas lebih dahulu sebelum dia mengisi satu posisi. Saya kira saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Agus ya, yang disampaikan Mas Agus tadi. Jadi memang sebetulnya penting bagi publik untuk bisa mengetahui dulu background-nya begitu ya. Karena kan begini, jangan gara-gara partai yang nanti memilih, yang mengusulkan kemudian disepakati di DPRD, terus kemudian rakyat suruh terima begitu saja, gitu loh. Selama ini kan seringnya begitu kan, masyarakat tuh akhirnya cuma pokoknya ikut saya, padahal sebetulnya rakyat merasa pilkada itu kan pilihannya langsung oleh rakyat. Kalian mau milih ini kok tiba-tiba sekarang mau main diganti begitu aja, gitu kan? Nah, saya kira ini sesuatu yang baik gitu, dan menurut saya perlu ditradisikan agar sebelum siapa yang ditentukan itu lebih baik juga melihat apa kebutuhannya, atas kemudian masing-masing kandidatnya itu bagaimana latar belakangnya gitu loh, sehingga kemudian rakyat juga bisa saja memberikan masukan-masukan kepada partai politik. Baik, berarti sebelum ini sudah ada cek dari tes sendiri dari PKS ya? Ya, di internal. Lalu tahan dulu, bagus, kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Newsroom Today.
Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today dan kami akan melanjutkan perbincangan. Pak Agus, ini dari banyaknya kader PKS yang ada, apa masih banyak ataupun ada nama-nama lain yang berpotensi? Ya scanningnya tadi, kalau address dari Pak Gub, informasi yang sampai ke kami, backgroundnya keuangan, karena ini mempertahankan WTP. Backgroundnya keuangan, baik. Iya. Jadi kalau DKI itu salah satu, mungkin DKI saja ya, seluruh pemerintahan sebenarnya salah satu indikator dia kinerjanya bagus WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini standarnya BPK begitu. Nah, untuk bisa seperti ini, kemarin misalnya DKI sebelumnya tidak pernah dapat, di zaman Pak Anies sama Pak Sandiaga Uno berhasil, karena backgroundnya Pak Sandiaga Uno keuangan. Pengusaha juga ya. Pengusaha keuangan, itu dia memahami konteks dan kontennya. Pak Said, ini terkait dengan background yang diinginkan begitu, backgroundnya keuangan. Kira-kira nama yang kira-kira cocok ataupun pas siapa nih Bang? Begini, pertama soal kriteria tadi ya, soal ahli di bidang keuangannya. Ini kan saya baru dengar dari beliau karena Pak Anies mengkehendaki begitu ya. Tapi tentu saja bukan orang yang hanya mengerti keuangan saja. Betul. Tentu dia juga harus memiliki pengetahuan yang lebih dari sekedar itu ya. Nah, kalau soal nama-nama, saya kira kalau saya tidak dalam posisi mendorong-dorong mengusulkan, tapi kan yang sekarang udah muncul kayak tadi misalnya ada dari PKS kan ada Pak Aher ya. Pak Aher ini kan memang sebelum gubernur di Jawa Barat kan beliau juga ketua DPRD kalau saya nggak salah di DKI Jakarta dulu kan, gitu, paham lah persoalan-persoalan Jakarta. Cuman kalau Pak Aher, apa iya Pak Aher mau tanda kutip ya turun posisi gitu loh, dari bekas gubernur menjadi wakil gubernur gitu loh, walaupun di provinsi yang berbeda, ya itu sih terserah saja ya. Terus kemudian misalnya Pak Mardhani Alisera, beliau setahu saya juga dulu kan berangkatnya dari DKI kan, dari DKI beliau cukup dikenal gitu di DKI. Cuman kan sepertinya dari internal PKS sudah menarik posisi Pak Mardhani Alisera tuh ke tingkat pusat gitu ya. Soal kemudian nanti Pak Mardhani mau atau tidak, Pak PKS mau dorong atau itu soal lain. Terus kemudian misalnya lagi ada Dhani Anwar tadi ya. Dhani Anwar, Tri Wisaksana misalnya. Itu kan dulu mantan calon wakil gubernur yang wakil ketua 2007 dengan Pak Adang Doro Jatun. Habis itu wakil ketua DPR menggantikan betul. Jadi juga sudah cukup paham persoalan Jakarta. Terus ada Bang Sani ya. Jadi sebenarnya sangat banyak nama yang kompatibel gitu. Memang kalau dari PKS ya untuk DKI Jakarta ya, karena ini kan salah satu basis PKS juga. Itu stoknya banyak. Banyak. Nah, kalau di Gerindra kan yang mencuat sekarang baru nama misalnya siapa? Pak M. Taufik ya, wakil ketua DPRD. Ya banyak sih kadernya, cuman yang mencuatkan satu, PKS mencuatkan banyak nama gitu ya. Nah, tapi satu atau banyak itu nggak menjadi ukuran siapa yang lebih berpeluang. Tetap saja semua itu harus berdasarkan kesepakatan. Nah, ini ya kita tinggal tunggu saja. Menurut saya siapa saja itu ya, sepanjang dia memang memadai ya backgroundnya, dan kalau bisa memang begini, figurnya itu ya mirip-mirip dengan Sandi lah, karena rakyat itu kan menginginkan Sandi dengan program yang sama juga begitu ya. Sandi terpilih itu kan karena rakyat menginginkan, gitu. Maka figur yang mirip-mirip itulah yang menurut saya ya mirip itu nggak harus fisik ya, tapi bisa dari dalam banyak hal atau yang lain gitu ya. Nah, saya kira itu bisa mendekati, tapi tidak wajib. Nah, gitu. Pak Agus, ini kan dari banyaknya kader yang sangat berkompetensi begitu. Apakah nantinya PKS untuk menentukan akan mengadakan rapat koordinasi begitu? Iya, kita di internal ada koordinasi. Yang keduanya pasti melakukan assessment ya, scoring. Yang ketiganya tentu kita menilai dari figur-figur ini loyalitas kepada partai bagaimana. Dan itu akan dilakukan pada tanggal ataupun dalam waktu depan mungkin barangkali. Karena Bang Said di sini maksimal sebenarnya untuk mengisi kekosongan dari wakil gubernur ini ada batasan nggak sih Bang? Nggak ada sebetulnya. Pengertian nggak ada tuh gini. Sekarang coba ya lihat ya pengisian posisi di Sumatera Utara ya. Itu kan cukup lama itu. Agak lama ya. Agak lama. Terus kemudian ada lagi misalnya kemarin itu di mana ini yang wakilnya juga akhirnya naik gitu ya, posisinya itu diisi di Riau, di Sumatera ya, Sulawesi Tenggara juga. Sulawesi Tenggara pernah ya. Riau. Sulawesi Tenggara ini misalnya kasus Nur Alam. Nur Alam gitu. Nah, memang pengisian ini menjadi tidak bisa disegerakan mengingat begini, untuk mengusung itu tidak satu pihak yang boleh yang punya wewenang gitu. Kalau cuma satu misal ya, yang bisa hanya PKS ya gampang. Udah PKS hari ini Sandi keluar ya kan, mundur misalnya kan, ya hari jam itu juga dia bisa ajukan nama penggantinya kan.
Tapi karena di sini ada PKS dan ada Gerindra ya, dan bagusnya ini partai di Pilpres berkoalisi juga begitu. Saya nggak kebayang kalau misalnya itu seperti dulu kan, seperti apa namanya Jokowi Ahok, itu kan antara PDIP dengan Gerindra gitu ya. Koalisinya pecah sampai gitu. akhirnya keluar ya. Nah, itu kan jadi rumit gitu. Nah, kalau sekarang lebih agak soft karena begini. Jangankan posisi wakil gubernur, wakil presiden aja mereka bisa sepakat. Betul. Gitu. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi memang saya mendukung dan mengapresiasi seperti Mas Agus sampaikan tadi itu, siapapun yang mau diusung itu berikan dulu rakyat ya informasi, rakyat Jakarta berikan informasi yang memadai. Dan itu dia dipenuhi dengan adanya dipermudah begitu dengan adanya koalisi tadi ya antara PKS dan Gerindra. Ya, betul. Komunikasi jadi lebih mudah begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada hambatan. Ya, Bang Said, ini kan OKOC itu merupakan salah satu program unggulan dari Sandi ya. Nah, kira-kira ini terkait dengan harus mencari sosok seperti Sandi. Siapa sih Bang kira-kira yang paling mendekati? Saya nggak bisa menyebut nama dan saya nggak boleh dalam posisi mendorong-dorong orang gitu ya. Tidak boleh, itu hak partai gitu. Nanti saya dianggap nggak punya pesanan, saya nggak mau. Jadi terserah saja. Tetapi yang pasti begini, satu, visi, misi dan programnya tidak boleh lari, tidak boleh digeser. Kenapa? Waktu Pak Anies dan Mas Sandi itu mengajukan atau dicalonkan ya, itu kan disertai dengan visi misi dan program itu kan, yang mereka buat gitu sebagai janji kampanye. Nah, rakyat memilih mereka boleh jadi karena janji itu, karena janji kampanye itu. Jangan kemudian penggantinya membuat program-program yang di luar itu. Itu berarti menipu rakyat. Gitu. Rakyat nggak boleh. Udah, misalnya tadi OKOC, rakyat tertarik OKOC jalan terus. Gitu loh misalnya. Betul. Harus ada penerusannya begitu ya. Ya, kalau kemudian hanya pengembangan sifatnya gitu. Maksud saya apa yang sudah dijanjikan itu harus jalan terus gitu. Jangan jadi alasan ya itu kan karena Sandinya udah enggak, maka sekarang yang baru ini boleh saja membuat. Nggak boleh. Harus dilanjutkan begitu intinya ya. Karena dia diikat itu. Yang namanya janji kampanye itu, visi misi program itu kan menjadi syarat ya untuk bisa dicalonkan gitu. Itu salah satu syarat gitu. Karena masyarakat pun melihat program itu ya, Pak ya. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Mas Said, terima kasih Pak Agus telah hadir di Studio TV. Dan pemirsa, Timnas Indonesia Under 23 meraih kemenangan melawan Timnas Taiwan dalam babak penyisihan cabang sepak bola Asian Games 2018. Dan informasi lengkapnya sudah berikut ini.